kita ada diploma 2, jalur cepat itu ada 3 program studi. Kemudian diploma 3 itu 11 program studi. Kemudian diploma 4 atau sarjana terapan itu ada 15 program studi. Dan kemudian S2 terapan 1 program studi yaitu ketahanan pangan. Jadi makin komplit Mbak Intan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polinela dimanapun kalian berada. Bertemu lagi di Polinela Podcast. Hari ini adalah sesi kedua dari narasumber hebat kita, yaitu Bapak Direktur Politeknik Negeri Lampung. Selamat datang Pak. Selamat datang Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi pertama kemarin kita sudah berbincang mengenai visi dan misi ya Pak. Ya, hari ini kita akan membahas Sobat Polinela tentang sejarah dan rencana pengembangan Polinela ke depan itu seperti apa. Jadi disimak dari awal sampai akhir agar sejarah dan rencana pengembangan ini meresap ke sivitas akademika Politeknik Negeri Lampung dan juga Sobat Polinela semuanya. Oh ya Pak, mungkin banyak Sobat Polinela yang belum tahu Pak sejarah berdirinya Politeknik Negeri Lampung itu seperti apa. Mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan ke Sobat Polinela Pak. Ya, terima kasih. Jadi Sobat Polinela, jadi Politeknik Negeri Lampung yang sekarang kita singkat menjadi Polinela, ini mempunyai sejarah yang cukup panjang ya. Jadi pertama dulu namanya Politeknik Pertanian Universitas Lampung ya. Jadi berdiri pada tahun 1984 ya. Namanya Politeknik Pertanian Universitas Lampung ya. Nah, dilatar belakangi ingin terus berkembang, maka pada tahun 2001 itu Politeknik Pertanian Universitas Lampung itu mandiri berubah menjadi Politeknik Pertanian Negeri Bandar Lampung. Politeknik Pertanian, masih ada kata pertanian, kemudian ada kata Bandar Lampung. Para senior, para pendiri Politeknik Negeri Lampung ini merasa kalau seperti itu masih terkungkung. Maka pada tahun 2004 dirubahlah menjadi Politeknik Negeri Lampung dengan singkatan Polinela. Jadi dari Politeknik Pertanian Universitas Lampung berubah menjadi Politeknik Pertanian Negeri Bandar Lampung. Kemudian tahun 2004 berubah menjadi Politeknik Negeri Lampung ya. Sampai sekarang ya. Oke Pak, jadi cukup panjang ya Pak sampai dengan mendapatkan nama Politeknik Negeri Lampung itu sejarahnya bertahap. Dari pertama masih di bawah naungan Universitas Lampung, terus abis itu kita berubah menjadi Politeknik Pertanian Bandar Lampung ya Pak ya. Terus akhirnya berkembang karena ingin mengembangkan nggak hanya di Bandar Lampung tapi juga nasional, jadi akhirnya kita ke Politeknik Negeri Lampung. Oke Pak, kira-kira Bapak bisa jelaskan latar belakang Pak, kenapa sih berdirinya Politeknik Negeri Lampung ini Pak? Ya, jadi latar belakangnya Sobat Polinela itu dulu sebenarnya diawali oleh kesuksesan Politeknik Mekanik Swiss yang ada di ITB pada tahun 80-an lah ya. Jadi kebutuhan tenaga terampil pada level middle itu kekurangan, sehingga dengan adanya Politeknik Mekanik Swiss yang sekarang berubah menjadi Polman, ini politeknik di bidang pertanian didirikan. Saat itu jumlahnya ada 6 ya. Jadi latar belakang berdirinya politeknik adalah kebutuhan sumber daya manusia pada level middle. Kemudian yang berikutnya adalah kenapa berubah menjadi Politeknik Negeri Lampung. Ini ada sejarah filosofisnya, karena keinginan masyarakat, keinginan semua warga Polinela ingin berkontribusi yang lebih luas pada pembangunan di Provinsi Lampung. Maka ketika namanya masih pertanian, bidang-bidang lain itu memerlukan. Misalnya bidang jasa,
bidang engineering, bidang perhotelan, ya, itu menginginkan, loh kok kami tidak ditinggal, yang dilayani cuma pertanian. Nah itu, makanya kita berubah menjadi Politeknik Negeri Lampung. Kemudian tadinya juga nama Bandar Lampung. Pendahulu kita juga masih menganggap itu adalah mengikat, seakan-akan Politeknik nantinya hanya untuk Bandar Lampung. Maka berubah skopnya menjadi lebih besar lagi, yaitu Politeknik Negeri Lampung. Inilah makna filosofisnya dari yang tadinya Politeknik Pertanian Universitas Lampung menjadi Polinela. Ini adalah maknanya ingin memberi kontribusi yang lebih luas dan lebih besar kepada masyarakat. Kita kira-kira begitu, Mbak Intan. Baik, terima kasih Pak. Tadi juga saya sebagai sobat Polinela di sini juga pasti baru tahu beberapa juga tentang sejarah berdirinya Politeknik Negeri Lampung ini. Jadi dulu hanya pertanian saja, saat ini sudah ada berapa program studi ya Pak? Ya, jadi awal berdiri, ini Sobat Polinela juga harus tahu, dulu hanya 3 jurusan ya. 3 jurusan dengan 5 program studi pada level diploma 3. Jadi jurusan budidaya tanaman pangan, jurusan budidaya tanaman perkebunan dan teknologi pertanian ya, dengan 5 program studi. Sekarang alhamdulillah berkembang, bidangnya juga sudah cukup banyak ya. Kita saat ini mempunyai 30 program studi ya. Wow, banyak juga ya Pak ya. 30 program studi. Mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, kemudian niaga, ada akuntansi, kemudian ada juga agribisnis, kemudian ada keteknikan ya, ada teknik jalan jembatan, ada teknik rekayasa kimia industri, ada teknik jalan pemetaan, kemudian juga ada bidang komputer, yaitu manajemen informatika dan rekayasa internet. Kemudian ada juga di bidang pariwisata, yaitu perjalanan wisata, kemudian perhotelan dan patiseri ya. Terus kemudian sekarang jenjangnya juga makin banyak. Kita ada diploma 2, jalur cepat itu ada 3 program studi. Kemudian diploma 3 itu 11 program studi. Kemudian diploma 4 atau sarjana terapan itu ada 15 program studi. Dan kemudian S2 terapan 1 program studi yaitu ketahanan pangan. Jadi makin komplit Mbak Intan ya. Oke, jadi Sobat Polinela yang awalnya tadi hanya 3 jurusan yang menaungi sedikit prodinya, sampai sekarang sampai punya S2 ketahanan pangan ya Pak ya. Jadi itu adalah salah satu pengembangan Politeknik Negeri Lampung untuk menjawab ya Pak ya, menjawab apa sih permintaan-permintaan daripada masyarakat yang menggantungkan niatnya sangat tinggi terhadap Politeknik Negeri Lampung ini. Oke Pak, mungkin Sobat Polinela pengen tahu Pak, tadi udah sejarahnya, sekarang mungkin rencana pengembangan Politeknik Negeri Lampung sendiri Pak. Ya, jadi tentu Politeknik Negeri Lampung tidak ingin berhenti sampai di sini berkontribusi kepada masyarakat. Karena kita sadar bahwa kita ada ini karena masyarakat menginginkan ya. Maka kita menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ya. Nah, pelaksanaan dalam rencana pengembangan ini dituangkan dalam rencana pengembangan jangka panjang Polinela Mbak. Jadi rencana pengembangan jangka panjang Polinela itu tahun 2020-2045. 2020-2045, kira-kira saya sudah pensiun lah. 25 tahun lagi, baik. Sekarang jadi pada tahun 2045 ini, pada saat itu adalah Indonesia Emas, ulang tahun Indonesia Emas. Politeknik Negeri Lampung itu menginginkan menjadi World Class Vocational University. Ya. Jadi kita targetkan jumlah program studi itu 100 program studi. Mulai dari diploma 2, diploma 3, diploma 4, S1, S2, dan S3. Dan tentu kita juga menginginkan jumlah mahasiswa itu sudah di atas 50.000. Dan kemudian jumlah dosen kita itu sekitar 1.500. Jadi kita menginginkan Politeknik ini betul-betul bisa menjawab tantangan yang ada di masyarakat. Jadi
Maka tadi saya sampaikan bahwa kita ada karena keinginan masyarakat ya. Sehingga masyarakat memerlukan apa saja di bidang keterampilan, di bidang pendidikan vokasi, kita harus memberi jawaban seperti itu. Maka kita saat ini kalau Mbak Intan perhatikan, ada program studi yang memang dibutuhkan di Lampung ya. Misalnya salah satunya program studi pengelolaan perkebunan kopi. Ini betul-betul program studi yang kita dedikasikan untuk pengembangan kopi robusta di Provinsi Lampung. Oh, hebat sekali ya Pak ya. Jadi itu adalah keinginan masyarakat ya Pak awalnya Pak. Oke. Selain perkebunan kopi, ada yang lain Pak? Ada ya. Jadi kita sama-sama tahu saat ini adalah terjadi booming pariwisata. Ya, ini tantangan kita ya. Jadi booming pariwisata di Lampung ini menghendaki adanya insan-insan pariwisata yang mumpuni, yang mampu memberikan pelayanan terbaik. Maka dengan cepat kita buka program studi yang berkaitan dengan kepariwisataan. Misalnya 3 tahun, 4 tahun yang lalu kita buka perjalanan wisata. Karena memang kebutuhan guide tour di Provinsi Lampung meningkat pesat. Kemudian tahun ini kita buka program studi perhotelan, pengelolaan perhotelan. Dan tahun ini juga karena kebutuhan masyarakat itu akan industri kuliner ya. Jadi Mbak Intan tentu suka kuliner gitu ya. Pastinya Pak. Kita melayani masyarakat dengan membuka program studi khusus pengelolaan patisserie. Ya, ini adalah kita dedikasikan untuk masyarakat supaya masyarakat itu ada tempat bertanya tentang ilmu dan teknologi terapan. Jadi kira-kira seperti itu Mbak Intan. Baik Pak, jadi pengembangan Polinela ini adalah menjawab tantangan dan permintaan ya Pak dari masyarakat yang ada khususnya di Lampung dan maupun nasional ya Pak skalanya. Oke, jadi itu tadi Sobat Polinela. Jadi Polinela itu selalu akan berkembang, selalu akan maju mengikuti rencana jangka panjang di 2045 itu semoga tercapai ya Pak langkah-langkahnya untuk menjadi world class university ya Pak ya. Vocational University. Oke. Mungkin hari ini ada yang mau disampaikan dulu Pak Dir sebelum kita tutup sesi kita hari ini. Terakhir tentu ya sebelum kita tutup saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Provinsi Lampung ini karena dengan kondisi yang kondusif maka Polinela itu bisa berkembang seenak ini gitu ya. Jadi kondisi ini tentu kalau tidak diciptakan oleh pemerintah daerah, ini tentu kita akan mengalami kesulitan. Tapi karena pemerintah daerah, masyarakat sekitar Polinela ini sangat kondusif, ini maka kita mampu bekerja secara baik. Jadi maka kita juga terima kasih kepada Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bu Wali Kota, dan Pak Gubernur. Gitu Mbak Intan ya. Baik Pak, terima kasih sekali lagi Pak Dir atas kesempatannya diberikan cerita nih tentang sejarahnya gimana, terus kenapa latar belakang Politeknik Negeri Lampung ini berdiri dan rencana pengembangan ke depan sampai mencapai World Class University di tahun 2045 itu bisa tercapai. Jadi mungkin Sobat Polinela semua di sini menjadi saksi bahwa nanti di tahun 2045 oh benar yang kata Pak Direktur di Polinela Podcast bahwa di 2045 Politeknik Negeri Lampung itu akan menjadi World Class Vocational University. Baik, demikian Sobat Polinela, bincang-bincang kita kali ini bersama Pak Direktur mengenai sejarah dan rencana pengembangan Politeknik Negeri Lampung. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Saya Intan Kamil Hapsari undur diri. Jangan lupa tonton Polinela Podcast di YouTube dan juga bisa didengerin di Spotify di Polinela Podcast. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.